Halo Mbak, di mana sekarang ya? Ini tolong bawain berkasnya yang ada di meja itu, bawa ke sini ya. Soalnya ada yang mau aku omongin sama kamu. Sini sekarang ya, tak tunggu ya. Ya. Cepet ya Mbak ya. Berkasnya duduk dulu Mbak. Berkasnya ada di bawah. Ini. Tolong itu ya, kami di bidang keuangan suruh menghadap saya sekarang. Enggak, jangan panggil dulu. Di bidang keuangan sekarang. Halo Mbak, oh iya tadi saya ada pesan dari Ibu Direktur suruh menghadap sekarang ya. Ya sekarang. Apa ya Ibu Zainab pemanggil saya? Ini nanti kamu bakalan saya kasih cek, tolong beli tanah di Kalimantan. Terserah kamu mau ambil berapa tanah, tapi nanti atas namakan nama saya ya. Ntar aku tanda tangan cek dulu. Nih. Baik, saya terima dulu. Ya. Ini saya akan segera berangkat ke Segera diproses ya Mbak ya. Baik, Jangan Ibu. lupa atas nama sayanya ya. Baik Ibu, terima kasih. Apa benar dengan Ibu Zainab? Siapa ya Mas ya? Saya dari kantor kepolisian. Atas Anda tertangkap atas dugaan kasus penggelapan jabatan. Loh, kok tiba-tiba saya Mas? Saya nggak ngapa-ngapain loh ya. Nggak ada bukti juga yang nyata loh ya. Kok tiba-tiba saya kena dugaan kasus penggelapan? Kasus penggelapan jabatan kembali mencuat ke permukaan. Kali ini melibatkan seorang pejabat penting di perusahaan. Pelaku diduga memanfaatkan posisinya untuk mengambil kepentingan pribadi dari dana perusahaan. Berdasarkan informasi yang kami terima, pemirsa, kembali lagi dengan saya Anika Nadaswudi dari Politik News. Kasus penggelapan jabatan kembali mencuat ke permukaan. Kali ini melibatkan seorang pejabat penting di perusahaan. Pelaku diduga memanfaatkan posisinya untuk mengambil kepentingan pribadi dari dana perusahaan. Berdasarkan informasi yang kami terima, tersangka yang menjabat sebagai direktur pada perusahaan tersebut melakukan modus yang digunakannya cukup rapi dengan memalsukan nama properti yaitu berupa tanah perusahaan. Pihak berwenang saat ini telah menahan tersangka dan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain yang terlibat dalam jaringan penggelapan ini. Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan menyampaikan informasi terbaru. Dari lokasi kejadian, saya serahkan kepada reporter yang bertugas. Baik, terima kasih Arika. Saya Silvia Eka Safitri sedang berada di depan kantor Polres Lumajang. Untuk saat ini pelaku sedang dibawa ke ruang interogasi untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Untuk informasi selanjutnya saya informasikan setelah beberapa saat kemudian. Saya kembalikan ke Arika di tempat. Baik pemirsa, saat ini pelaku telah keluar dari ruangan interogasi. Untuk selanjutnya akan dilakukan wawancara oleh beberapa reporter yang sudah ada di belakang saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengklarifikasi atas berita yang beredar, benar dugaan atas kasus penggelapan jabatan yang dilakukan oleh Ibu Zainab. Karena sudah ada banyak bukti-bukti yang telah kami temukan. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, kami serahkan kepada pihak yang berwenang.
penggelapan jabatan adalah salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di lingkungan kerja, khususnya di institusi pemerintahan maupun perusahaan swasta. Penggelapan jabatan terjadi ketika seseorang yang diberi kepercayaan atau suatu posisi menyalahgunakan kekuasaan tersebut untuk kepentingan pribadi. Bentuk penggelapan ini bisa beragam, mulai dari penyalahgunaan dana, manipulasi laporan keuangan, hingga pemalsuan dokumen. Biasanya pelaku menggunakan berbagai cara untuk menutupi tindakannya, seperti membuat laporan fiktif atau mengaburkan aliran dana yang seharusnya dicatat secara resmi. Untuk menghindari terjadinya penggelapan jabatan ini, beberapa langkah pencegahan yang bisa dilakukan oleh perusahaan atau instansi, antara lain dengan memperketat pengawasan keuangan, memperlakukan sistem audit berkala, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, penting juga untuk membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas. Bagi masyarakat, sangat penting untuk memahami bahwa penggelapan jabatan tidak hanya merugikan institusi atau perusahaan, tetapi juga bisa berdampak langsung pada pelayanan publik dan pembangunan negara. Oleh karena itu, kita semua memiliki tanggung jawab untuk turut mengawasi dan melaporkan jika ada indikasi tidak kecurangan di sekitar kita. Dengan memahami bahaya dari penggelapan jabatan dan cara mencegahnya, kita bisa bersama-sama membangun lingkungan yang lebih jujur dan berintegritas. Demikian laporan edukasi dari saya. Sampai jumpa di liputan selanjutnya. Politik News menyapa.